Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang setiap nikmat itu bertambah juga ujian dan cobaan. Jadi jangan cuma mau menerima nikmat lalu tidak merasa diuji. Dan jangan memandang nikmat itu dalam sisi negatifnya. Setiap nikmat itu bertambah pula susah. Ya, saya ulangi, tidak ada nikmat kecuali ada susahnya di dunia. Ya, tidak ada nikmat di dunia ini kecuali mendapatkannya berarti bertambah susah. Ya begitulah perjuangannya Pak. Kalau nikmat duniawi, setiap nikmat itu tidak ada nikmat di dunia ini kalau itu duniawi kecuali bertambah pula susahnya. Dan resep agama kita, kalau melihat susah jangan mengeluh. Jangan mengeluh, tapi langsung kita bilang alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu di atas pasti ada sesuatu, ada kelebihan, ada kekurangan kalau dibanding yang di bawah di lantai 1. Insyaallah Bapak kita gantian sebentar ibu-ibu sesudah kita istirahat di sini kan malam kita di atas insyaallah kita belajar bahasa Arab insyaallah. Ya begitu juga ada susah dan ada nikmatnya tersendiri. Baik, sebelum saya lanjut jamaah sekalian, kita punya pembahasan untuk malam hari ini itu surah As-Sajdah dan dibuatkan media untuk kita bisa sama-sama mentadabbur ini. Disunahkan kita untuk menghafalnya dulu. Tadabbur surah As-Sajdah. Ini surah yang termasuk juga tidak asing lah bagi kita. Sudah sering kita dengar ini. Ya, surah As-Sajdah. Insyaallah ini untuk bisa lihat dimulai dengan alif lam mim. Ya. Ayat 8 dan kita lihat jumlah ayatnya dulu. Total itu 30 jiwa. Ya, 30. Alhamdulillah 30 ji. Ya, dan inilah yang akan kita target sama-sama mentadabburi, menghafal. Jadi kalau melihat sesuatu itu jangan dulu merasa berat. Sebab orang yang melihat sesuatu itu berat baru mengeluh akan bertambah beratnya setingkat dengan keluhannya. Jadi semakin mengeluh kita tentang satu masalah, maka semakin berat kita persoalan. Itulah diajari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau menghadapi ujian dan cobaan, lihat ujian dan cobaan itu dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, ketabahan, maka dia menjadi ringan dan pahala bonus pun kita dapat, yakni pahala. Kalau kita mengeluh, maka satu musibahnya tidak hilang, dosanya diambil dan perasaan berat itu semakin berlipat. Itu Pak caranya. Tanamkan sikap positif pada diri kita insyaallah. Jadi baik, 30 ayat ya. Nah, gambaran umum yang kita mau pelajari ini. Ada apa di surah As-Sajdah ini? Pertama, surah As-Sajdah itu terdiri 30 ayat. Sama dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk 30 ayat juga. Ya, kalau kita target satu ayat per hari, itu artinya sekitar 1 bulan. Kita start hari ini bismillah insyaallah ya. Ya. Jadi insyaallah satu ayat satu hari. Kalau pendek ayatnya seperti hari ini kan alif lam mim. Selesai nih.
berarti satu baris lah. Satu hari. Insyaallah. Ya. Surah ini turunkan di Mekah dan kita ketahui kalau di Mekah itu namanya Makki. Ya. Yang dimaksud ayat Makkiyah ini adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena Nabi itu dua kali tinggal di Mekah. Sesudah hijrah dia membuka Fathul Makkah, kembali ke Mekah. Nah, ini bukan itu yang dimaksud. Ya. Kecuali 3 ayat nanti di surah ini, 3 ayat dalam sebagian pandangan ulama ada yang mengatakan 5 ayat. Ya, 18, 19, 20 itu diturunkan di Madinah, namanya Madaniyah. Ya. Jadi sebagian besar ayat ini kurang lebih ya 27 ayat itu turun di Mekah. Ingat kalau kita bahas tentang ayat Makkiyah, fokusnya itu tauhid, akidah. Dan demikian memang surat ini mengasah, sama nanti di surah Al-Mulk yang ibu-ibu alhamdulillah sudah nikmati itu ibu-ibu. Ya, hidangannya sangat lezat sekali itu. Saya rasakan ada kenikmatan, ada kelezatan itu di surah Al-Mulk. Ada kebahagiaan itu menikmatinya. Sekarang sudah tadabbur yang ke-15 itu di surah Al-Mulk. Nikmat sekali Pak baca itu surah Al-Mulk. Ya. Nah, nanti juga insyaallah di surah As-Sajdah ini. Surah As-Sajdah adalah salah satu surah Al-Quran urutan ke-32. Jadi urutan ke-32 dari 114 urutan, dia urutan ke-32. As-Sajdah ini dinisbahkan pada orang-orang mukmin yang bersujud ketika mendengar ayat ke-15 dari surah As-Sajdah ini sebagai berikut ya. Jadi di ayat 15-nya ada ayat gini, ya innama yu'minu bi ayatina alladzina iza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Minimal kalau kita tidak sujud, kita tundukkan saja kepala kita sebagai sebuah isyarat. Ya. Kalau bisa kita sujud itu lebih bagus, ya. Karena Umar bin Khattab pernah beliau baca di mimbar, beliau turun dari mimbar turun. Tapi khutbah berikutnya beliau baca yang sama dan beliau tidak turun. Itu artinya keutamaan saja, bukan kewajiban. Ini ayat yang dijadikan surah itu, surah As-Sajdah ini sujada, karena perilaku seorang mukmin yang dengan ayat-ayat Quran itu, ya orang beriman itu kalau dibacakan ayat dia segera harru sujada. Harru itu Pak tersungkur sujud, berdiri dulu. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu kalau dia posisi berdiri baru dia baca, dia sengaja berdiri baru langsung sujud. Kalau dia baca Quran dalam keadaan duduk, dia sengaja berdiri baru dia langsung sujud. Itu namanya kharru sujud. Nah, pokok kandungannya, ini pokok kandungan. Jadi ini insyaallah akan kita bahas nanti. Ya, ini yang akan kita bahas, pengukuhan Al-Quran ini tanpa keraguan sedikit pun. Ini yang kita mau bahas. Bagaimana itu menanamkan dalam diri kita Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Tidak ada ruang sedikit pun, ya. Tidak ada secuil apapun kita ragu dengan Al-Quran. Sebagaimana orang-orang kafir dan orang musyrik ini yang mereka menjadi sakit akidahnya karena itu mereka ragu dengan Quran. Nah, ini permasalahan besar. Ya, dan karena Quran ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini sekaligus menyatakan bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul. Ya, karena ini sering dua hal yang ditolak oleh orang yang rusak akidahnya. Ya, mereka menolak Quran, mereka menolak Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini dua. Sebab kalau menolak Quran, menolak Allah, menolak Nabi Muhammad, apa yang gimana mau beragama? Ini yang dua yang kita mau. Bagaimana pokok persoalan.
menjelaskan bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, di mana Allah tundukkan semua alam ini, tidak ada yang lain. Ya. Menjelaskan tentang keadaan orang mukmin nanti di dunia, ya, orang mukmin di dunia ini dan nikmat yang mereka nanti peroleh di akhirat. Jadi setiap pilihan keyakinan selalu ada juga balasan. Orang mukmin dengan orang kafir itu pasti selalu dua makhluk ini berbeda, dan dua juga balasan tentu selalu berbeda pula. Oleh setiap pilihan keyakinan pasti juga berdampak tentang apa yang kita dapat. Kemudian nanti aturan mendirikan sholat malam, atau sholat tahajud atau sholat witir. Hal juga yang paling penting, proses kejadian manusia di dalam rahim, ya, sampai menjadi manusia yang utuh, ya. Kehinaan orang kafir di akhirat, ya, sampai dia mau kembali ke dunia, karena hina mereka mau minta ya kembali ke dunia. Nah, sebagaimana juga ayat yang dibaca tadi, mana orang-orang kafir itu yang menangis menyesal pada akhir surah An-Naba tadi, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berteriak, alangkah hinanya saya, seandainya saya jadi tanah saja, kenapa saya jadi begini? Ya, kita belajar seperti ini jelaskan supaya menghadirkan akhirat itu di depan kita dekat sekali. Dan di bagian akhir nanti di surah ini ada penjelasan riwayat kesamaan risalah Nabi Muhammad dengan risalah Nabi Musa alaihissalam. Itu yang kurang lebih banyak, masih banyak, tapi itu pokok-pokoknya saja.